perkenalkan nama saya Ribrisha Lisistra Merin Pasamboan, dan di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang providence atau ketetapan pemeliharaan. Definisi dari pemeliharaan ini sebetulnya dapat dikatakan sebagai tindakan aktif yang dilakukan oleh Allah dalam mengatur, melestarikan, dan memerintah seluruh ciptaannya ini berdasarkan atau sesuai dengan rencananya yang kekal. Jadi dalam setiap kejadian di dunia ini Allah terus menunjukkan kasih, kebaikan, dan kesetiaannya untuk memastikan bahwa semua yang terjadi ini berlangsung sesuai dengan kehendaknya yang sempurna. Jadi pemeliharaan dan ketetapan Allah dapat kita simpulkan sebagai manifestasi kedaulatan Allah dalam menciptakan, menjaga, dan mengarahkan seluruh ciptaan agar bisa selaras sesuai dengan rencana kekal Allah dalam kehidupan kita. Nah, pemeliharaan Allah dalam hal ini meliputi 3 hal, yaitu yang pertama pelestarian, yang kedua penyediaan, dan yang ketiga pemerintahan. Pemeliharaan Allah dalam pelestarian ini maksudnya adalah bagaimana Allah menopang seluruh dunia ini beserta dengan isinya dan menjaga ciptaannya ini agar bisa tetap ada dan berfungsi sebagaimana adanya. Kemudian tentang penyediaan, maksudnya adalah bagaimana Allah memenuhi kebutuhan fisik dan rohani setiap makhluk hidup dan menunjukkan kasih-Nya melalui penyediaan musim, makanan, dan juga keselamatan. Kemudian pemeliharaan Allah dalam pemerintahan maksudnya adalah bagaimana Allah memimpin sejarah kehidupan manusia dan jalan kehidupan manusia untuk memastikan bahwa kehidupan manusia ini berjalan sesuai dengan rencananya yang telah Ia tetapkan dalam kehidupan kita. Secara keseluruhan, pemeliharaan Allah ini mau memberitahukan kepada kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini berjalan sesuai dengan kedaulatannya. Dan rencana Allah sendiri tidak pernah gagal karena Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Jadi ketika Alkitab menyebutkan kata Allah menyesal, sebenarnya itu mau menggambarkan bagaimana perasaan Allah tentang dosa-dosa kita, namun tidak mengubah rencananya yang kekal dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya kita tahu bersama bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih, namun terkadang Allah bisa mengizinkan penderitaan terjadi dalam kehidupan kita untuk maksud yang lebih besar, misalnya saja tentang penebusan atau untuk pertumbuhan iman kita. Dengan memastikan bahwa semuanya mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Ini selaras dengan perkataan Alkitab dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Nah, jadi pemeliharaan Allah ini sebenarnya adalah wujud kasih dan kesetiaan Allah yang sempurna dalam segala hal. Lalu, sebagai ciptaan yang paling mulia, manusia dalam penciptaannya dipanggil menjadi rekan sekerja Allah dalam memelihara dan mengelola bumi, di mana Allah memberi tanggung jawab kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara bumi ini. Ini dapat kita lihat dalam Kejadian pasal 2 tentang penciptaan manusia, yang artinya bahwa manusia diberikan mandat untuk memelihara alam semesta ini, bukan merusaknya. Sebagai gambar Allah atau segambar dengan Allah, manusia memiliki kapasitas unik untuk bisa bekerja sama dengan Allah, khususnya dalam mewujudkan keseimbangan dan harmoni di dalam dunia. Nah, tanggung jawab ini meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama adalah tentang pelestarian alam, di mana manusia diberikan tanggung jawab untuk memelihara segala macam hayati dan menjaga siklus ekosistem tetap berjalan. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan dengan bijak, di mana manusia menggunakan segala sumber daya alam seperti air dan lain sebagainya dengan cara yang tidak merusak lingkungan agar kemudian dapat dirasakan oleh generasi yang mendatang. Kemudian yang ketiga adalah memulihkan yang rusak. Jadi maksudnya manusia di sini dipanggil untuk memperbaiki atau mengelola kembali kerusakan yang disebabkan oleh dirinya sendiri sebagai bentuk tanggung jawabnya. Nah, contoh nyata yang dapat kita lakukan untuk dapat memelihara alam ini, yang pertama adalah mengurangi sampah plastik. Jadi kita bisa menggunakan barang-barang yang lebih ramah lingkungan, misalnya saja tas belanja dari kain, menggunakan tumbler yang bisa dipakai berulang-ulang, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita bisa menginisiasi program penghijauan di sekitar lingkungan kita untuk bisa memperbaiki struktur tanah yang mungkin telah rusak oleh
globalisasi. Kemudian yang ketiga, kita bisa menghemat energi dengan cara memanfaatkan energi terbarukan, misalnya panel surya, kemudian mematikan listrik jika tidak digunakan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kita juga bisa mengedukasi generasi muda tentang pentingnya pemeliharaan lingkungan ini, sehingga generasi mendatang juga bisa lebih sadar akan tanggung jawab kita ini. Sekian dari saya, terima kasih.